Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Lestari, NIM T 2017-1299. Nah, di sini saya mau mempresentasikan hasil laporan PTK dengan judul meningkatkan kedisiplinan siswa melalui model pembelajaran daring dengan pendekatan kontekstual dan metode bermain peran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 MA MHI Bangsal Sari Jember tahun pelajaran 2019-2020. Nah, latar belakang masalahnya di sini yaitu tentang akidah akhlak ini merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan tentang keyakinan dan budi pekerti. Juga di sini sangat penting untuk pendidikan kontekstual dengan metode bermain peran ini adalah untuk karena membantu anak meningkatkan kemampuan bermain peran bagi siswa secara sederhana. Selain yang saya paparkan di PPT, untuk latar belakang masalahnya yaitu karena guru yang seringkali melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah sehingga kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak ini. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa melalui pendekatan kontekstual dengan metode bermain peran ini. Nah, di sini dari rumusan masalah ini saya ingin meneliti bagaimana ketika saya menggunakan metode ini untuk diterapkan kepada siswa di MA MHI Bangsal Sari Jember. Selanjutnya itu kajian teori. Kajian teorinya yaitu tentang pengertian kedisiplinan, pendekatan kontekstual, bermain peran, dan pengertian akidah akhlak, dan yang terakhir yaitu tentang pembelajaran daring. Untuk metode penelitiannya yaitu tentang desain penelitian. Desain penelitiannya ini yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas dari MC Taggart dan subjek atau tempat dan waktu penelitiannya yaitu tempatnya di kelas 10 MA MHI Bangsal Jember tahun pelajaran 2019-2020 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Untuk tempat penelitiannya yaitu di MA MHI Bangsal Sari. Untuk subjek penelitiannya itu kelas 10 MA MHI Bangsal Sari. Nah, waktu penelitiannya ini pada bulan April 2020 di semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ketika penelitian ini saya menggunakan WhatsApp sebagai alat untuk memperoleh informasi. Selanjutnya yaitu tentang instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya di sini yaitu menggunakan RPP, teks drama, LKS, dan checklist siswa. Teknik analisis datanya menggunakan yaitu yang pada awalnya menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Nah, di sini untuk hasil penelitiannya pada siklus 1 itu dalam pelaksanaan siklus ini dari segi hasil yang terlihat masih kurang efisien. Terus yang kedua, hasil wawancara dari seorang siswa siklus 1 ini disampaikan bahwa masih kurang efisien mengingat siswa harus online dan terkadang terkendala oleh sinyal. Selain itu, siswa merasa lelah dan bosan jika menatap layar HP terus-menerus. Yang ketiga yaitu sedangkan yang diperoleh dari wawancara seorang guru disampaikan bahwasanya keterbatasan media menjadi salah satu penyebabnya dan guru kesulitan mengatur siswanya. Untuk siklus 2 ini setelah siklus pertama dilaksanakan atau karena masih banyak kekurangan pada hasil siklus 1, maka di siklus 2 ini terdapat peningkatan walaupun belum signifikan. Nah, setelah saya menerapkan
metode bermain peran, pendekatan kontekstual ini ternyata pada siklus kedua itu terdapat peningkatan walaupun belum signifikan. Maka kami sedikit menyimpulkan. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwasanya metode ini terutama dengan penguatan motivasi bagi peserta didik perlu diteruskan untuk diterapkan. Sedangkan mengenai metode bermain peran, peserta didik merasa cukup dihargai karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti selama 2 siklus, ini dapat disimpulkan bahwasanya strategi pembelajaran PAI berbasis PAIKEM dengan model pembelajaran daring terhadap aktivitas dan hasil belajar cukup efektif diterapkan pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, seperti itu yang sudah saya jelaskan dari tadi bahwasanya metode pendekatan kontekstual menggunakan metode bermain peran ini efektif untuk pembelajaran secara daring. Yang terakhir kali yaitu rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, yang pertama, seorang guru diterapkan dapat menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kondusif, efektif, dan menyenangkan PAIKEM sehingga siswa tidak jenuh dan bosan. Terus yang kedua, seorang siswa membutuhkan bimbingan motivasi dan support dari guru untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang ketiga, guru diharapkan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, yang keempat, pendekatan kontekstual dengan metode bermain peran juga cocok diterapkan pada mata pelajaran fikih bahasa Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang laporan penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan selama pembelajaran daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.